Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki. Saya mahasiswa Universitas Khairul Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan materi mengenai mata kuliah pengantar ekonomi makro tentang gambaran berbagai aspek yang berkaitan dengan keseimbangan ekonomi. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, keseimbangan ekonomi merujuk pada situasi di mana berbagai aspek perekonomian suatu negara berada dalam keadaan seimbang atau stabil. Berikut adalah gambaran singkat tentang beberapa aspek yang terkait dengan keseimbangan ekonomi. Yang pertama, keseimbangan makroekonomi. Ini melibatkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan neraca perdagangan. Keseimbangan makroekonomi dicapai ketika pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, terjadi tanpa inflasi yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah, dan neraca perdagangan yang seimbang antara ekspor dan impor. Yang kedua, keseimbangan fiskal. Ini merujuk pada keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jika pemerintah mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima, akan terjadi defisit fiskal. Sebaliknya, jika penerimaan melebihi pengeluaran, akan terjadi surplus fiskal. Keseimbangan fiskal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, keseimbangan moneter. Keseimbangan ini berkaitan dengan keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang dalam perekonomian. Bank sentral berperan dalam menjaga keseimbangan ini melalui kebijakan moneter, seperti mengatur suku bunga dan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Tujuan keseimbangan moneter adalah menjaga stabilitas harga dan menghindari inflasi atau deflasi yang berlebihan. Yang keempat, keseimbangan perdagangan. Ini merujuk pada keseimbangan antara ekspor dan impor suatu negara. Keseimbangan perdagangan yang sehat dicapai ketika nilai ekspor negara setara dengan nilai impor. Jika suatu negara memiliki defisit perdagangan atau ekspor lebih rendah dari impor, maka akan memerlukan sumber daya tambahan untuk membayar defisit tersebut, seperti pinjaman atau penjualan aset negara. Ini yang berbahaya. Nah, yang kelima, keseimbangan anggaran rumah tangga. Ini berkaitan dengan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran individu atau rumah tangga. Penting untuk menjaga keseimbangan antara penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang dilakukan, agar tidak jatuh ke dalam hutang berlebihan atau kesulitan keuangan. Yang keenam, keseimbangan investasi dan konsumsi. Merujuk pada keseimbangan antara investasi yang dilakukan dalam perekonomian dan tingkat konsumsi oleh masyarakat. Investasi berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sementara konsumsi memberikan dorongan segera terhadap permintaan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketujuh, yaitu keseimbangan ekonomi internasional. Ini melibatkan keseimbangan antara negara-negara dalam hal perdagangan, investasi, dan arus modal. Ketidakseimbangan ekonomi internasional dapat terjadi dalam bentuk defisit perdagangan, ketidakseimbangan arus modal, dan ketidakseimbangan nilai tukar. Nah, ketidakseimbangan ini dapat memiliki dampak signifikan pada stabilitas ekonomi global. Nah, teman-teman, penting untuk dicatat bahwa keseimbangan ekonomi adalah tujuan yang kompleks dan sulit dicapai secara sempurna. Kebijakan ekonomi yang bijaksana dan koordinasi antara berbagai sektor perekonomian diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau sampaikan pada kali ini. Harapannya semoga apa yang
saya jelaskan tadi bisa menambah wawasan bagi saya sendiri dan juga buat teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.